Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Syawalia Putriatna, kelas A1 dengan NIM 21903021113. Kali ini saya ingin membahas lanjutan buku kerja KWU 2 10 dan 11, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Buku kerja KWU 10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru, unit usaha Ratu Nyemil, produk atau jasa makanan ringan. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal, kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, batasan variabel, alasan usaha baru perlu modal dapat mencangkupi penanaman modal, siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencangkupi dana pribadi pendiri dan teman dan keluarga. Potensi peningkatan perdana dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencangkupi personal funds atau dana pribadi dan equity capital, penyertaan modal. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencangkupi berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Initial public offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat diversifikasi likuiditas dan portofolio, monitoring, dan pengakuan investor dan perubahan modal. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencangkupi teman dan keluarga, kartu kredit, sebaiknya digunakan secukupnya, dan jaringan langganan peer-to-peer. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu untuk bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. SBIR Small Business Innovation Research and STTR Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan, dan SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Kemudian buku kerja 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, unit usaha Ratu Nyemil, produk atau jasa makanan ringan. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi
Peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencangkupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan. Jenis pemasaran dapat mencangkupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencangkupi e-commerce dan pasar ekspor. Kontribusi pada bisnis dapat mencangkupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencangkupi yang pertama, functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Kemudian managerial approach, meningkatkan pengelolaan usaha. Lalu yang kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencangkupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Kemudian pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Kemudian pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, features, advantage, dan benefit dari produk, mengubah model atau menambah ukuran baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang, diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencangkupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan, daya tahan bahan baku produk, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal, bahaya pada kondisi operasi normal, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, kemudahan untuk produksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencangkupi yang pertama, faktor eksternal, kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencangkupi pemotongan harga, periklanan ekstensif, dan penjualan 2 untuk 1. 2.5 Ranking peluang. Ranking peluang pemasaran dapat mencangkupi 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencangkupi quick win topics.
Kemudian yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencangkupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, data pemasaran dan analisis, kepatuhan dan risiko merek. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencangkupi struktur fungsional organisasi. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, staf tambahan, peralatan, biaya promosi, dan penelitian dan pengembangan. 3.4 Komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yaitu staf keuangan, staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Berdasarkan hasil analisa di atas, usaha ini memiliki peluang pemasaran sangat bagus, maka harus segera melakukan upaya peningkatan consumer engagement agar dapat memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin. Sekian video yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.